Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Siswanto, NIM 1986 S1 Program Studi PGSD, kelas 6C di Universitas Pahlawan Tuan Kitambusai. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang studi kasus, yang mana studi kasus ini adalah yang sangat erat kaitannya dengan penelitian kualitatif. Nah, kali ini saya membuat tugas dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul materi studi kasus. Nah, studi kasus merupakan suatu riset sosial untuk menyelidiki, memahami, dan meneliti suatu masalah yang telah terjadi. Peneliti tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah dan menghasilkan suatu solusi, sehingga masalah tersebut akan dapat terselesaikan. Nah, studi kasus memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang permasalahan pada suatu objek penelitian. Kasus yang diteliti cenderung khusus dan memerlukan waktu yang cukup lama. Penelitian studi kasus dilaksanakan terhadap suatu kesatuan yang berupa kegiatan, peristiwa, program, atau kelompok pada kondisi tertentu. Salah satu pendekatan dalam studi kasus ini yaitu tentang fenomenologi, merupakan suatu pendekatan di mana peneliti melakukan observasi terhadap persiapan untuk mengungkap konsep atau fenomena, pengalaman yang terjadi pada hidup partisipan tersebut. Nah, pendekatan fenomenologi ini dilakukan pada situasi apa adanya atau alami, sehingga peneliti bebas menganalisa data yang didapatkan. Tidak ada batasan untuk memaknai fenomena ini yang diteliti. Nah, dalam studi kasus ini ada karakteristik dan ciri-ciri. Yang pertama itu peneliti harus dapat memahami dan mendapatkan objek peneliti sebagai suatu kasus. Yang kedua, melihat masalah sebagai fenomena kontemporer atau masalah tersebut sedang atau sudah terjadi tetapi masih berpengaruh saat penelitian dilaksanakan. Dan yang ketiga, peneliti dilaksanakan pada kondisi kehidupan yang sebenarnya tanpa ada rekayasa. Yang keempat, memakai berbagai sumber data sehingga peneliti sanggup memastikan keakuratan data penelitinya. Nah, yang kelima, menggunakan teori sebagai sumber referensi. Yang kelima, diawali dengan mengidentifikasi suatu kasus yang spesifik. Nah, yang keenam, dapat disusun untuk menggambarkan kasus intrinsik atau kasus instrumental. Yang ketujuh, memperlihatkan pemahaman tentang kasus. Dan yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan tentang seluruh makna yang didapatkan dari kasus. Nah, studi kasus ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama itu analisis intensif tidak dilakukan oleh metode lain. Yang kedua, dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, fenomena dieksplorasi secara detail dan teliti.
Yang keempat, informasi yang diperoleh dapat bermanfaat untuk menghasilkan hipotesis pada penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, menjadi sumber informasi deskriptif sebagai bukti pengembangan atau penyelenggaraan teori. Nah, sedangkan kekurangan dari studi kasus terkadang dipandang kurang ilmiah karena bersifat subjektif. Yang kedua, pengerjaannya lebih sulit karena masalah pemahaman subjektif pada saat mengumpulkan data, menganalisa data. Nah, yang ketiga, ruang lingkupnya sangat kecil sehingga kemampuan generalisasinya rendah. Yang keempat, dianggap kurang memberi sumbangan cara mengatasi masalah karena bersifat deskriptif. Dan yang terakhir, memungkinkan peneliti untuk berganti fokus ke arah yang tidak semestinya karena fleksibel desain studi kasus. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang materi studi kasus. Bagi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.